Kita ketemu lagi. Kemarin baru libur Lebaran. Libur. Tapi Lebaran kali ini agak lumayan nih, Kang. Orang-orang pada mudik, tapi jalanan nggak terlalu macet. Oh, Yang mudik itu 100 juta orang lebih katanya, Kang. 100 juta. 100 juta orang lebih. Tapi ke berbagai kota. Berbagai kota. Biasanya kan kalau mudik 100 juta orang berjalan berbarengan ya udah pasti macet dong. Besok baru nyampe. Iya, macet-macet. Ada macet-macet sedikit tapi nggak parah-parah banget lah. Nah ini orang harus ingat. Iya, kenapa, Kang? Ya ingat Pak Jokowi lah. Oh iya, benar. Sekedar Jalannya, ingat. sekedar ingat aja. Sekedar ingat aja lah. Jadi orang yang dulu-dulu marah-marah, rakyat nggak makan aspal. Sekarang dia makan ketupat jauh lebih enak karena mudiknya nggak macet. Oh, dia maksudnya nggak gitu. Apa tuh? Rakyat nggak makan aspal, biar gue yang makan gitu. Iya kan? Iya. Iya. Jadi- Sekarang rakyat itu bersyukur. Iya. Bersyukur. Pulang mudik itu biasanya Aha. ada yang macet sampai 2 hari. Iya. 2 hari kelenger. Heeh. Terus mau pipis di mana? Iya, makanya jadi Ada akhirnya dulu. pipisnya buka mobil, pintu, plop, Iya, pipis di situ. pipis di situ. Nah, kalau laki-laki ya fleksibel begitu. Nah, nyonya-nyonya ini mana? Temen aku pakai itu, karet gelang, Kang, laki-laki. Jadi Oh. ketimbang dia nahan pipis, pakai karet gelang, diikat aja. Diikat terus. Biar gak pipis, diikat. Tapi apa bener itu ya? Aku nggak percaya gitu. Kang, kemarin tuh malam sebelum Lebaran, ini yang luar biasa, Bu Mega mengumumkan Oh iya. PDIP mendukung atau mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Betul. Itu keren loh, pengumumannya Lebaran. Pas pada saat orang mau mudik, diumumkan. Jadi yang para pemudik itu yang baru nonton TV, dia bawa ke kampungnya, ngobrol-ngobrol Lebaran, ngobrolin soal capres. Itu kira-kira kan sebutannya Ibu Mega itu melakukan suatu kontemplasi. Oh. Ya kontemplasi itu kalau bahasa Inggris juga kontemplasi. Iya. Tapi ini bisa semacam transcendental meditation. Oh. Serius, itu artinya serius, melibatkan unsur langit. Oh, makanya katanya sebelum dia mengumumkan, sebelumnya dia sempat, Bu Mega tuh beliau sempat ke Jepang. Iya. Ke Jepang, mungkin di situ ada udara sejuk, Seger. berkontemplasi, ngelihat Indonesia dari jauh, gitu Iya. kan? Dengan kerinduan. Oh, Iyalah, kalau kita ke sono baru rindu ke sini, ya. iya. Kalau kita di sini melulu ya rindu, tapi sumpek ya, dah. Jadi kira-kira beliau itu sudah mendengar. Oh. Wis titiwanci. Ya, gitu mungkin iki wis titiwanci. Atau mendengar suara kita juga kan, kita juga suka teriak-teriak dukung Mas Ganjar itu kan? Itu denger, tapi kan wangsit itu loh. Mungkin iki wis titiwanci gitu. Oh. Mungkin dis gitu. Iyalah. Karena siapa lagi yang bicara ya kan? Iya. Dis iki wis tekan wayah. Ya, gitu, tekan wayah. Dan agak mendadak gitu loh. Ya itulah namanya. Tiba-tiba itu. Iya. Tapi kalau dibilang tiba-tiba betul juga tidak, karena sebenarnya waktu itu kita sudah Oh iya, dalam waktu ulang tahun PDI ya. Nah, itu rupanya waktu itu dibatalkan juga. Ojo saiki. Gitu ya ta. Ojo saiki. Terus ditunda. Beliau mungkin nanya lah, terus kapan? Wis ora wangsuli, kowe meneng wae. Terus baru sekarang ini udah tiba waktunya, Nduk, gitu tiba. Jadi sekarang tuh kalau kita lihat survei ada 3 orang, Kang. Mas Ganjar, tiketnya udah dapet nih pasti karena Udah. PDI kan Sendiri aja bisa. sendiri bisa. Dia punya tiket terusan kalau masuk betul. ke Dufan itu dia bisa
masuk ke semua wahana itu. Bisa. Kora atau apa. Ada Pak Prabowo. Dan tidak perlu ke Formula E itu. Iya. Nggak usah Dufan ke sana aja gitu. Iya. Jangan yang bukan lah ngapain gitu. Masuk Dufan aja ya. Iya ngapain ke Formula itu? Lebih murah. Iya. Ya udah. Pak Prabowo punya tiket, tapi dia harus ngajak ke Caimin. Kanca gitu. Iya. Kanca. Jadi tiketnya bukan tiket terusan, baru tiket masuk Ancol. Udah masuk Ancol itu. Ya, kalau Pak Anies punya tiket, tapi harus ngajak 3. Gerindra, Gerindra, Partai Demokrat, Nasdem, sama PKS. Jadi mungkin tiketnya baru tiket kereta menuju Ancol. Belum itu. Belum tiket kereta. belum ada yang memutuskan naik apa kan? Belum. Belum ada. Bisa mogok-mogok nang kono itu. Digambir. Ini, gitu. Iya. Yohanes ngene iki, sampe dino ngene iki. Suwe stres lah. Suwe stres. Kan berita teng seruing to, suara itu. Iya. Wis ora nganggo presiden ya ora apa-apa. Panas gini jod gitu. Terus Surya Paloh itu. Surya Paloh. Kalau kita disuruh nggak nyapreskan ya nggak nyapres. Deg-degan lagi. Kok amno nek celemotan temen nih kan mainkan. Iya. Bagaimanapun Yohanes tuh temen aku loh itu, jangan cemberut. Iya, temanku Anies lah Yohanes. Bekas bawahannya jenengan. Ya aja, ndak usah bawahan lah, sama-sama lah ya. Sama-sama. Sama temen lah gitu kan. Partner kerja. Partner sih enggak juga dulu ya. Enggak juga. Ya enggak pokoknya. Ya begitu, ya janganlah dimain-mainkan. Jadi nanti jenengan memprediksi Kang atau ngelihat ini Pilpres bakal seperti apa ini? Dengan apa? Dengan katakanlah kalau 3-3-nya maju atau 2 yang maju. Kalau Pak Ganjar sama Pak Prabowo berdua, Pak Anies misalnya tiketnya yang satu robek, gabung ke PDI atau gabung ke Gerindra. Siapa? Ya mungkin dari Nasdem. Oh bukan ya, yang 3 itu bukan ya? Ya Nasdem barangkali tiketnya tiba-tiba, aduh udah capek nih dukung Pak Anies nih nggak selesai. Kemudian dia akhirnya gabung ke PDI, dukung Ganjar. Ya janganlah. Kenapa? Kawan gua jangan dimain-mainkan lah. Dia punya perasaan kan? Ya aku juga punya perasaan. Dia sembrono we. Kalau dimain-mainkan, aku bela sama Pak Anies. Ya temen lah. Oh iya. Jangan dimain-mainkan. Jangan. Tapi nggak boleh. You konsisten lah. Dukung aja. Ya pokoknya you lakukan. Sampai pendaftaran. Nanti menjelang pendaftaran baru boleh. Enggak ya Pak, sampai daftar. Oke. Sampai mendaftar. Terus? Ya perkara kalah menang bukan urusan gue ya kan. Kan gue punya komitmen sendiri ya. Menangin Master Ganjar lah. Gitu. Kalau perjuanganku menangin Master Ganjar, tapi temenku jangan kau sia-siakan, gue tempeleng lu. Gitu. Emang nggak bisa. Jadi Pak Anies tuh harus maju. Ya harus majulah. Sebagai calon presiden dari partai apapun. Iya. Apapun yang bukan sini-sini, apapun yang 3 itu. Perkara masih ribet tentang wakilnya. Itu bukan urusan gua ya kan? Ya wakilnya kan ada Pak AHY yang katanya bakal jadi wakil. Enggak lah, di akhir lah. Pak AHY ngotot banget kalau dia nggak dapat wakil. Lah kalau ngotot itu dari dulu dia. Orang kalau nggak tahu diri, saya kira di mana-mana ngotot ya. Kalau orang nggak tahu diri, kalau orang tahu diri itu dibutuhkan. Oh dibutuhkan. Dipanggil. Dan monggo kan. Di sana udah disiapin minuman pilihan toh. Monggo kula turi. Itu kalau tahu diri. Oh iya dimohon. Kalau kualitasnya tinggi itu dimohon. Kalau kualitasnya nggak tinggi, tapi kita nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura kualitas kita tinggi, lalu ngeden-ngeden gitu. Oh, maksa-maksa. Ya maksa lah, mana di dunia nggak maksa gimana? Nah itu. Tapi kan dia sudah berkorban keluar dari
ketentaraan itu kan pengorbanan luar biasa. Lah itu kan siapa yang nyuruh? Emang aku nyuruh? Ya enggak. Rakyat Indonesia nyuruh? Kagak. Enggak. Ya lu korban aja Ya lu. bapaknya yang nyuruh. Ya salahnya. Tapi kan dia merasa sudah berkorban, Kang. Masa nggak ada kompensasinya? Lah berkorban terus siapa yang mau nombok? Hah? Orang kayak gue ini suruh nombok gitu. Nombok. Dia punya duit. Orang kepetung gitu. Iya. Aku orang biasa kok suruh nomboki. Pengorbanan dia. Kok uripmu kok disuruh dalam tanggunganku. Loh, penak temen. Aku ngatur putuku ya toh. Aku punya cucu-cucu belum gua atur toh. Suruh ngatur anak orang ya kok ada sakarepmu ya kan. Nah, jadi pasangannya siapa Pak Anies ini? Pasangannya kan nyari yang lebih Tinggi. ya Ya. toh. Yang lebih begitulah. Katanya lagi mendekati Bu Khofifah. Nah, itu penting. Pak Anies mendekati Bu Khofifah agar mau jadi Iya. pasangannya Pak Surya Paloh sih yang mendekati katanya. Oh, kalau perlu terus ke Pak Luhut itu. Oh kan Pak Luhut pernah dituan itu. Pak Luhut jadi wapresnya Pak Oh Anies. iya, ditawari dulu. Oh pernah? Oh pernah. Mau? Pak Luhut bilang gini, apa itu? Kalau ketemu aku itu ya, Iya. masa wari? Eh. Apa itu orang-orang itu? Ngomong nggak pakai aturan. Gua suruh jadi wakil. Lo gua disuruh jadi presiden aja. Gua kagak mau karena gua tahu. Iya. Yang milih gua itu ya berapalah. Iya. Beliau kan tahu diri. Ya ini loh Bung gunanya. Nah, Gunanya tahu orang diri. punya kualitas tahu diri. Selalu tahu. Orang yang kualitasnya tinggi Aha. dan karakternya baik, Aha. duduk. Aku ini kena wahyu apa enggak? Oke. Kerasa. Iya. Orang yang kewahyon dan yang tidak Aha. tahu. Oh. Kalau yang enggak itu ibaratnya kayu gede, growong. Growong you tahu toh? Bolong. Bolong di dalamnya, isinya tekek itu. Bukan enggak ada wahyu. Enggak ada wahyu itu, Bung. Tekek. Kayu growong tinggoni tekek. Ya enggak kewahyon. Wahyu itu GG Mongso ya, orang yang enggak tahu itu. GG Mongso itu merekayasa. Oh. Langit kok direkayasa ki nek wong ora genep ya toh. Nek wong beriman, kalau orang beriman, orang yang percaya kepada takdir. Iya. Sebab hidup ini ada yang mengatur takdirnya. Oke. Itu moho sutradara. Oh. Nah, kalau sutradara cukup bapaknya ya kuwi mobat mabit ke sana kemari. Nah terus dia tahu dari mana bahwa itu bener aturan dari sana? Oh kalau itu biasanya nggak tahu dia. Oh. Mergo ibarat kayu growong dinggoni tekek. Kayu berlubang itu isinya tokek. Ya nggak akan tahu. Nggak akan pernah tahu. Nah orang yang punya kualitas itu kayak macam Pak Luhut itu gimana cara dia tahu bahwa ini bukan jalannya lah makanya nggak mau gitu? Kalau orang yang makin menunduk, makin senior, makin menunduk, itu konsult. Kemana? Konsult. Ke diri sendiri. To my heart. Oh. God is in my heart. Wah, udah kira gitu. Iya. Hati nuraninya itu suara hati nurani itu itu suaranya Tuhan lah. Dan orang kan melatih diri dalam masa tua berpanjang, tua dan lama, panjang, makin lama makin tahu. Makin tahu suara Tuhan. Oh. Tahu. Tapi Pak Anies itu Kang, saya pernah dengar wawancara dia sama Najwa Shihab. Dia bilang kalau Pak Prabowo maju sebagai capres, saya nggak akan maju. Loh, nanti dia nggak akan maju itu. Oh. Bukan oleh kemauan sukarelanya. Karena kondisinya. Tapi oleh Allah. Oh. Dia itu kemakan kata-katanya sendiri.
Oh, Oh bisa, Bung. dia sudah terlanjur, dia ngomong serius loh di Dia depan ngomong. Najwa Shihab itu. Ya ngomong kan. Saya kalau Prabowo maju, saya nggak akan maju. Saya nggak mungkin maju, kata dia. Dan itu bukan Heeh. bukan satu-satunya, itu bukan yang pertama. Bukan omongan bohong yang pertama gitu. Bukan ngomongnya, oh serius ini. Oh, serius. Serius. Iya, iya. Maka dia nggak akan maju. Betul itu. Sudah betul itu. Dia sudah memutuskan kok. Iya toh? Tapi dia duluan deklarasi. Lah iya, Mbak, itu kan namanya drama, Bung. Oh, Kalau drama. seperti nggak tahu aja. Ini kan drama ini kan selalu, Bung. Yang kalah itu pencilaan di depan dulu ya toh. Oh. Drama aja. Kayak iya oh gitu kan. Nggak motor mabur ke sana, ke sini. Ke timur. Ke timur makin timur. Oh, anakku. Bukan anak itu diangkat anak, bukan. Iya, Jadi iya. kalau orang rohaniwan itu kan memanggil orang lain itu jamaahnya, pengikutnya. Iya. Oh, anakku. Oh, Anakku. iya. Tak kasih kau nama. Heeh. Yohanes. Ah. Maka jadilah Yohanes. Bukan maka jadilah presiden, enggak. Jadilah Yohanes. Jadilah Yohanes itu. Ya kan dia sendiri udah bilang Iya, sama iya, Najwa kan. Iya. Najwa kan Mbak Yune. Mbak Yune atau Enggak tahu saya. oh Mungkin. Mbak Najwa jauh lebih muda, Bu. Iya. Tersinggung nanti. Kalau kita Mbak Yunya dia tersinggung banget. Gua lebih muda, lu sembarang aja gitu. Jadi ini abangnya nih ngomong. Ini kan gini. Kan itu sumpah palapa yang dia ucapkan sendiri. Saya ini sudah dijadikan gubernur oleh Pak Bowo. Iya. Saya ingin jadi presiden, ingin. Iya. Tapi kalau Pak Bowo juga ingin, tidak pada tempatnya lah. Kalau aku bagus saing sama Pak Bowo. Jadi dia sebetulnya nggak maju. Loh, itulah orang yang kemakan oleh Omongannya sendiri. Kalau Pak Bowo maju maka aku tidak. Tapi kenyataannya maju, ya itu kenyataannya. Ini kan kasunyatan duniawi. Oh. Kan ada dua, Bu. Kasunyatan langit itu kawin mbek kasunyatan duniawi. Takdir mewujudkan dirinya dalam wujud di dunia ini. Tapi kan takdirnya sono nggak ada. Oh. Ada takdirnya itu nggak jadi, gitu? Nggak jadi presiden. Ini ada dua, nggak jadi presiden atau nggak jadi maju. Ya nggak jadi maju itu kan artinya Nggak pucuknya kemana? Pucuknya ya kan jadi presiden. Iya. Maju ya maju, bisa aja namanya orang. Ya kan? Wong sing ora ngerti dunung. Ya, orang ngerti dunung itu apa? Letak. Oh. Gue ini posisi gue di mana? Ya posisi gue ya di sini, bukan di presiden. Ndak, gue mbiyen ki wis dadi gubernur, gue wis piro-piro. Kowe ora iso ning dadi tenanan didukung karo wong sing kaya ngono kae. Oke le mau ngapusi. Ya wis apik, kowe ora dihukum ki wis piro-piro. Iyalah. Iya. Enggak dihukum itu udah bagus ya. Wah ya bagus lah. Iya. Tapi ya nggak tahu kalau formula apa itu ABC. Formula E ya. Oh, sekarang. Bukan A ya, itu formula. Sudah lewat. Sekarang sudah sampai E formulanya. Waduh, tinggi ya. Tapi kalau nilai itu jelek E itu. Harusnya A itu. Formula oleh dapatnya E. Iya. Formulanya dapatnya E nih. D aja parah itu. Iya, dia aja nggak lulus. Dia ada udah parah itu E. Itu di bawahnya ya nggak lulus ya. Iya. Jarang lagi. masuk kuliah. Waduh, raiso. Nah ini kalau ini nanti kita nggak tahu kalau KPK itu tegak lurus pada janji dan sumpah jabatan, ingat Tuhan segala rupa ya bahwa bohong itu tidak baik gitu ya. Si ini Pak Polisi inilah ya. Ya kalau ini tegak lurus ya baiklah. Orang begitu banyaknya, Bung. Jadi sahabatku Bung Anies itu, aku nggak manggil Yohanes lagi lah ya toh. Ya, Anies. Bung Anies ini andai kata ya tanya-tanya lah ya toh.
orang tua ini ditanya, ini sering ada gunanya kan? Iya, iya, iya. Ya, orang tua itu kan gunanya untuk ditanya. Tapi kalau nggak ditanya, ini ya nggak rugi toh. Nggak tanya ya nggak apa-apa. Aku nggak rugi, tapi ternyata situ yang rugi. Oh. Andai kata dulu nanya ada apa, kan aku tahu Bung batas kualitas. Oh. Batas kualitas akademiknya itu tidak tinggi sekali, ndak ya maaf aja. Tidak tinggi sekali. Ya enggak lah. Tapi tinggi. Ya lumrah kalau dari Amerika itu tinggi kan lumrah. Oh. Tapi kalau dilawan sama anak-anak kita lulusan sini yang terlatih di lapangan, yang terlatih adu argumen, berfilsafat, berteori, banyak kawanku. Nggak harus lulusan jauh-jauh, nggak perlu. Oh. Yang Kalau pandai-pandai. dia ngaku sebagai intelektual, berarti dia pasti ada buku-bukunya banyak kan? Buku-buku karangan Pak Anies itu kan? Setengah buku pun aku nggak pernah ketemu. Setengahnya? Setengah. Bukan. Apalagi satu. Pak Anies jadi nggak punya buku? Oh punya. Buku karangan tulis dan dia itu loh. Disertasi. Oh ya, disertasi kan. Tapi kalau orang ditanya, where is your academic work? Oh, this one. Apa itu? My dissertation. Dissertation itu cilik-cilik bisa. Ya semua kayak misalnya S1 harus bikin skripsi. Itu semua S2 orang bisa. Bikin tesis ya sama aja. Kalau kan? academic work itu independent work. Oh. Dari karya berpikir sendiri, merumuskan apa segala sendiri baru academic work. Kalau disertasi itu dibimbing orang. Oh iya iya. Ibarat saben cahangon bisa. Ya. Gembala pun bisa wong dididik. Dibimbing sama dosen pembimbing ya. Oh iya begitu Bung. Jadi jenengan nggak pernah ketemu buku bacaan, tapi kemana-mana dia foto-foto pakai bawa buku gitu loh. Ya bukunya orang, aku juga bisa sekali foto dengan 100 buku. Oh iya iya. Tapi aku punya buku banyak. Oh iya. Nah, kalau aku baca buku jenengan. Keren ya. Keren. Novel, keren. buku, esai. Esai ada, novel ada, drama ada. Namanya orang bilang ini, wah ya budayawan ini. Esai ada, novel ada. Jadi drama ada. Status budayawan cocok. Kerja akademik beberapa. Cocok. Kalau Pak Anies kan juga dianggap sebagai intelektual. Enggak lah. Enggak. Intelektual itu orang yang sudah fight, sudah terbukti di atas dalam kehidupan ini ada karyanya. Ada apa? Kalau tidak berupa karya tulis, karya itu pemikiran. Pemikiran yang dilaksanakan. Pak Jokowi pemikiran yang dilaksanakan banyak. Karya tulis Pak Jokowi ya sudah lewat untuk urusan kehutanan. Tapi karya yang berupa jejak, yang terwujud program-program, terwujudnya di masyarakat, terwujudnya dinikmati orang. Simbolnya 76%. Ya, tingkat kepuasan warga masyarakat Indonesia 70 lebih gitu aja lah. 74 begitu ya. Iya. Gile, Bung. Karena banyak presiden itu tingkat kepuasan publik ini paling 40. Iya, apalagi menjelang akhir jabatan kan? Ini menjelang akhir jabatan saya tinggi kok. Malah disebut sebagai apa? The Kingmaker. Kalau aku nyebutnya Kingmaker itu nyaman biasa itu. Aku nyebutnya lain lagi. Apa itu? The super ego. Super ego. Super ego of this nation. Jokowi lah. Oh gitu. Apa tuh maksudnya, Kang? Maksudnya kiblat rohani Jokowi. Kiblat politik ya Jokowi. Bahwa orang-orang itu pura-pura punya kiblat sendiri, itu kan pura-pura. Belum well tested in history, in politics. Belum orang-orang. Pak Presiden kita ini well tested dalam dunia politik Indonesia. Oh iya, jago. Dalam diplomasi luar negeri. Iya, dihargai dan banget. dalam urusan-urusan bumi langit. Bumi langitnya mana? Tapi kan Pak Jokowi tidak dianggap sebagai seorang
spiritualitas. Orang anggapnya begitu. Loh, biasa aja nggak apa-apa. Orang yang nggak tahu. Kalau orang tahu yang bisa. Dan yang tahu itu cukup sedikit nggak apa-apa, Bu. Iya. Beliau super ego. Tidak hubungan dengan spirituality. Nggak perlu. Super ego itu, dia kiblat budaya kita. Kiblat budaya. Loh, dia berbicara, gua ya Eropa, lu jangan macam-macam loh. Nikel ini punya gua. Rakyat gua itu lapar udah lama. Ini masanya mereka makan. Gua akan jual nikel gua dengan harga mahal untuk gua kasih sejahtera rakyatku. Ini kiblat perjuangan luar biasa. Iya. Dari sudut politik. Ratu Belanda, Perdana Menteri Jerman. Respect pada Pak Jokowi. Iya. Sangat respect. Bahkan ada warga negara Jerman kemarin ketika Pak Jokowi datang dianggapnya ini yang datang artis ya. Karena mereka nggak tahu kan presiden kita kan. Presiden. Mereka kaget kok sambutannya luar biasa ya. Luar biasa. Itu yang baru diomongkan. Pengakuan terbuka. Tanpa ditutup-tutup oleh siapapun, pengakuan. Ini Fadlizon mestinya dengar itu pengakuan itu. Orang kayak dia itu perlu agak rendah hati sedikit. Iya. Perlu Bung. Aku nggak Bung, nggak ngata-ngatain Anda ya. Tapi Anda perlu belajar jangan dari gue, belajar dari presiden. Rendah hati sedikit. Maksudnya itu buat Fadlizon nih. Lu gila. Cukup dia aja, jangan banyak-banyak. Rocky nggak usah ya. Rocky nggak usah. Dia udah paham. Rocky itu udah paham nih, kalau Fadlizon kan belum ya. Belum berapa paham. Itu fakultasnya sama itu, sastra. Tapi kan Fadlizon kan gitu ya kan. Geng of the power. Gengnya bawa. Enggak, kalau Fadlizon itu ya hidup dunianya itu udah komplit pelik. Oh iya, anggota DPR berapa periode dia? Enggak usah jadi anggota DPR pun udah komplit hidupnya. Duit kecukupan. Oh iya. Mau beli perpustakaan gede dan mau disebut pusat kebudayaan. Dia bikin lagi di Tanah Minang sono. Hidupnya udah sempurna. Iya. Tinggal bersyukur. Ya tinggal bersyukur ya itu. Dan bersikap rumahnya bagus. Aku tadi lihat ada orang yang mampir ke rumahnya Pak Anies. Wow, bagus sekali. Ya gubernur lah. Iya. Gubernur DKI. Duit iya. Banyak. Itu omongan punya utang 50 juta itu, miliar ya. Itu cuma untuk bohong-bohongan aja itu. Ya duit dia ya pandel lah. Iyalah. Itu Bung. Jadi kalau kembali kepada urusan-urusan itu, pertama-tama itu bagaimanapun orang-orang itu ini momentum untuk pertobatan selama Presiden Jokowi masih presiden. Oh iya, dari kemarin mereka mencaci maki terus kan. Ada momentum pertobatan. Kalau nanti beliau sudah nggak jadi presiden kan mereka ya tidak akan nyerang-nyerang lagi. Iya. Kecuali nggak jadi presiden dan beliau membangun suatu posisi sosial tinggi sekali untuk kepentingan bangsa. Boleh orang iri sana sini. Tapi selama beliau masih presiden dan orang pada mengutuk iri dengki. Iri dengki. Hawa nafsu raksasa. Sekarang yang masih terus nyerang nggak keru-keruan tuh Pak Rizal Ramli. Kalau nyerang gitu. Kalau saya jadi presiden, ini 5 hari selesai ekonomi Indonesia. Oh iya. Pokoknya gitulah ngomongnya. Bangsa Indonesia ini salah. Iya. Kenapa nggak ngangkat Rizal aja? Jadi presiden. Iya, biar 5 hari kelar. Ya, gua nggak sabar nih. Gua pengen juga ya. Tapi dalam 5 hari terus gua bisa punya gaji berat lo nyoblos ya Kang. Hah? Berat nyoblosnya. Ini ngomongnya gede, gitu loh. Tapi karena orang-orang ini salah ini. Seluruh Indonesia ini salah semua. Iya. Kenapa ada orang yang bisa membuat solusi taktis strategis dalam waktu pendek? Enggak dipilih. Ya, tapi dia jadi menteri aja gagal terus. Ya itu kan menteri, Bung. Kalau menjadi presiden. Ya, tapi kan kita nggak mau bertaruh kan. Sukses terus. Masa kita bertaruh hidup kita di cangkem yang gede. Itu kan kita nanti kena tuh.
Lah aku nih kawan. Oh. Nggak enak kalau nggak percaya ya kan? Oh Namanya iya. kawan. Saya mau percaya tapi berat ya. Berat ya. Ya udah kalau gitu, nggak usah didengar. Nggak usah didengar aja. Lupakan saja. Oke. Lupakan saja. Biar nggak pusing gitu. Ya. Karena dia ngaku dia mau maju jadi calon presiden, nggak ada yang calonin. Nggak ada yang nyalonin masalahnya. Itu dia, nggak ada yang Istrinya aja nggak nyalonin loh itu. Jangan-jangan waktu pilpres waktu dia ikut dalam pemilihan, misalnya dulu kan dia punya partai itu, dia sendiri nggak nyoblos partainya. Dia punya partai apa? Dulu ada partai apa gitu loh. Oh gitu. Iya. Kok aku nggak pernah partai diajak ya? Apa aku lupa itu. Padahal kalau aku diajak itu nambah 1 minimal ya kan? Sebagai kan? Tolong aku ini. Iya. Aku dukung. Berhubung aku Tapi juga itu tahu. gini Kang ya, orang-orang kayak gitu kan mestinya orang pintar kan ya. Pak Rizal Ramli itu doktor ekonomi, lulusan ITB, kuliah di luar, dan dia pasti dokter pintar. Tapi Kuliah kok politik, jangan kuliah anak-anak. politik kok menyia-nyiakan kecerdasannya itu loh, kan orang jadi agak malas menggunakan dia keterampilannya kalau ngomongnya terlalu dalam tanda kutip lebay gitu, kegedean. Itu sudah nasib. Oh. Sudah suratan. Ah. Bukan salah bunda mengandung. Buruk suratan. Tangan sendiri. Bundanya jangan disalah-salahin. Iya. Bunda yang ngandung. Kenapa lo dalam perut makan apa? Gua nggak tahu. Di dunia lu makan apa? Akhirnya membuat keputusan-keputusan serba salah. Iya. Begitu juga yang lain-lain itu. Lulus baru pulang dari Amerika. Pikirannya udah mau jadi presiden aja. Dikira presiden itu cuma Bung, menghimpun 200 orang untuk memimpin, untuk menjadi presiden sebuah LSM. Itu aja susah, Bung. Menjadi presiden sebuah LSM, itu ditanya loh, Bung. Sini kau. You mengapa melamar ini? Oh, karena saya tahu. Gitu dulu aku ditanya loh, Bung. You kenapa melamar ini? Lah aku tahu. Tahu bagaimana? Aku tahu gerak-geriknya LSM. Ditanya lagi, Bung. Ditanya lagi. Kepemimpinanmu gimana? LSM itu pakai demokrasi relatif liberal. Jangan demokrasi yang menunjukkan Otoritas gitu. Saya seorang demokrat. Jangan. Iya. Partai itu saya punya. Saya patenkan, bukan. Nggak boleh. Kalau LSM itu demokrasinya ya barat lah. Itu ya silakan apa. Dan saking demokrasinya aku jarang ngomong. Karena aku tahu ini pintar, semua pintar. Iya benar. Iya. Jadi aku bilang begitu. Jadi gimana kalau banyak pertanyaannya itu. Yang nguji orang dari kedutaan, orang dari World Bank, orang dari Asia apa namanya? Asia Foundation. Bukan yang Bank of Asia. Atau lembaga sejenis itu ya. Ada foundation. Dan aku duduk. Oh, dari UNDP. Oh iya, yang nguji itu orang penting-penting. Ya. Angel menjadi presiden LSM. di sebuah LSM, anak buahnya paling 100 orang. Sampai ke 150-an. Mimpin itu saja, Bung. Keringetan. Ngadepi orang yang demanding. Sangat demanding. Office politics. Kelar. Iya. Aku nggak ngadepi office politics di kalangan orang-orang yang demanding. Gua doktor. Gua itu tidak boleh pakai ukuran benar, salah. Enggak. Dua-duanya benar. Sama pinter. Sama pintar, sama hebat kan?
Terus apa anunya? Orang tak nggak dianggap lah. Pakai wisdom. Oh, pakai wisdom. Pakai wisdom. Kalau the truth semuanya menganggap memegang truth. Pakai wisdom. Jadi mungkin itu yang perlu didengar. Mudah-mudahan Pak Rijal dengar. Tapi sudah telat. Udah telat ya, ya. Sudah telat. Sudah sering ngomong. Sudah telat. Karena untuk tahun 29, 24 ke 29 atau 30. Usia lah tinggi mana. Ya. Nggak mungkin lagi dipilih. Sedang sekarang aja nggak dipilih. Ya, ya. Apalagi nanti udah pakai. Presiden kita ini siapa? Ganjar. Menang lagi dia. Iya. Hausnya gua itu. Hausnya gua. Ganjar belum bisa menyelesaikan ekonomi. Iya. Kalau gua berapa janjinya? Ya, pokoknya 6 bulan selesai. 6 bulan, gile banget. Iya, itulah hebat. Itu nggak perlu banyak presiden itu. Iya. Presiden jabatannya setahun gitu, gitu. Iya. Kalau 6 bulan kelar, 1 tahun masa kepresidenan, nanti presiden kita akan banyak, itu ganti-ganti. Aku bisa jadi presiden kali ya, kalau siapa tahu ya. Kalau you dukung, you umumkan lewat cokro itu, orang udah nih presiden pakai topi presiden. Presiden koboi. Presiden koboi asu. Presiden kan enggak lah, buang aku enggak ingin lah. Kang, makasih nih. Kita cukup ngobrol soal presiden. Ini belum ngomong. Udah berapa menit? Udah 36 menit. Oh, baru 36. Ya nggak apa-apa, besok kita terusin lagi. Harusnya sama Pak Jokowi. Apa? 75. Berat ya? Kita tingkat pembicaraan 75 ya. menit. Pak Jokowi. Loh, itu tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat. Nanti kita makin lama bicara, tingkat kepuasannya makin turun. Tapi inilah, presiden kita ini keren ya. Sudah masanya dekat-dekat masa akhir, tingkat kepuasan masih. Nah, itu dia luar biasa itu. Masih 74. Iya. Itu kurang itu. 75 mestinya. Iya. Tingkat kepuasan 75. Itu kan 3/4, Bung. 3/4. Oh, itu luar biasa. Tinggi banget luar itu. Biasa. Orang masih puas. Iya. Dan masih menjadi the king maker. Iya, dan dia tambah puas ketika mudik kemarin, luar biasa. Nggak macet, menjelang Idul Fitri harga-harga nggak ada yang naik. Itu top itu. Oke kan, kita sudahi. Terima kasih. Nanti kita mau ngobrol minggu depan dengan tema-tema yang jauh lebih seru. Lebih seru lah. Lebih seru pasti. Lebih seru. Thank you. Thank you.